Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan podcast saya Adoro Ibnuwardi. Podcast kali ini saya langsung dengan salah satu teman saya yang dia merupakan pengusaha muda. Kalau di kota Metro terkenal dengan pengusaha muda atau di Lampung lah ya. Dia memiliki beberapa bisnis. Salah satunya rental mobil dan selebihnya mungkin nanti bisa diceritakan langsung oleh yang bersangkutan, yaitu Ahmad Sabikul Mustafa atau yang dipanggil Mustafa. Halo bro. Gimana, sehat? Halo. Alhamdulillah sehat. Baik. Nah. Gimana Bung? Sehat Bung? Mohon izin ya, saya koreksi. Iya. Sebutan nama Bung itu. Di sini nggak ada sahabat. Nggak ada Bung, nggak ada sahabat. Nanti siap. Oke. Ke bawah soalnya. Kebiasaan. Mustafa. Iya, siap. Aku tertarik untuk ngobrolin soal keberanianmu untuk membuka bisnis atau membuat suatu gerakan bisnis lah ya di zaman seperti sekarang. Apalagi aku ngerasa tertarik kala pandemik seperti sekarang, kayaknya semua lini bisnis itu kan sedang terguncang. Aku pengen mengetahui tentang perspektifmu soal bisnis-bisnis yang kamu jalankan ini. Pertanyaan pertama, mungkin sampai sekarang aku kepikiran begini. Aku ngerasa gagal memberikan racun pada dirimu. Karena dulu kamu beli mobil, awal-awal aku udah ngomong mau direntalin apa enggak. Kamu jawabnya enggak. Terus kemudian di akhir-akhir setelah beberapa bulan, tiba-tiba mobilmu itu udah dijadiin tuyul sama kamu kan? Itu gimana cerita itu? Mohon dijelaskan secara detail. Waduh, harus detail ya. Ya, tapi kalau bisa suaranya dikerasin ya. Jelas nggak suaraku? Jelas. Halo, jelas. Jelas. Ya, kalau ngomongin mobil sebenarnya ya lumayan panjang ceritanya. Sampai kemudian hari ini saya fokus di dunia mobil, baik rental dan sebagainya. Karena memang porsi usaha saya hari ini ya bicara mobil nggak hanya rental, tapi juga yang lain-lain. Tapi kalau untuk tahap awal mungkin ya memang lumayan panjang ceritanya. Dari awal memang niatnya ya mau beli mobil secara pribadi, artinya ya buat biasa. Cuman kemudian terpikir untuk, ternyata di Metro ini ada peluang untuk jasa mobil, baik rental dan sebagainya. Makanya saya memberanikan diri untuk berspekulasi melakukan bisnis di bidang jasa mobil, begitu. Karena kan awalnya memang yang pengen punya cita-cita, pengen punya mobil itu sebenarnya Bapak. Bapak sudah dari muda itu, sebelum ada saya itu sudah pengen punya mobil kan gitu. Makanya saya tahan dulu, nanti kalau memang sudah saatnya kita beli mobil. Tapi ketika sudah ada mobil, ya bergeser tadi. Yang awalnya untuk pribadi, ternyata ada peluang, ya udah saya masuk untuk memberanikan diri memulai bisnis di jasa mobil. Begitu, Bung. Yang jadi pertanyaan kan sebenarnya ini, siapa orang yang sukses meracunimu untuk kemudian kamu mau berbisnis rental mobil itu? Karena saya jujur saya ngerasa gagal meracunimu di awal-awal ketika kamu punya mobil, bahasanya enggak mau direntalin, ini untuk pribadi. Tapi kemudian mobilmu menjadi tuyul hari ini dan kamu sudah buka keran rental mobil sebesar-besarnya. Bukan cuma rental mobil, ada jasa
Itu yang menarik juga, nanti kita bahas selanjutnya. Ada jasa lain-lain juga. Kalau saya memang dari dulu suka bisnis, Bu. Suka usaha lah. Artinya ya itu ya memang berangkat dari inisiasi saya pribadi gitu loh, bahwa oh ya ternyata ada peluang, ya udah saya masuk kan gitu. Ketika saya mengatakan belum atau enggak, itu saya butuh waktu untuk berpikir bagaimana apakah ini bisa untuk dijalankan atau enggak gitu. Karena saya terbiasa melakukan sesuatu itu ya ada kalkulasinya, ketemu atau enggak. Kalau memang sudah ketemu, ya baru saya lakukan. Tapi kalau dari kalkulasi saya secara pribadi itu belum, ya nanti dulu kan gitu. Makanya pernah saya ngomong sama-sama nanti dulu gitu. Karena memang di kalkulasi saya belum ketemu. Nah, ketika dari kajian yang sudah saya lakukan itu clear, ya baru saya lakukan gitu. Nah, yang menarik dari dirimu, kamu ini orang yang pernah menjadi sebagai ketua salah satu organisasi pemuda yang tidak perlu kita sebutkan namanya di sini. Ya. Tapi kemudian kamu beralih atau kemudian kamu membuat sebuah peluang usaha. Padahal biasanya orang-orang yang aktif di organisasi mahasiswa, apapun bentuknya, baik intra maupun ekstra, justru lebih tertarik ke dunia politik, dunia pemerintahan, dan lain-lain. Artinya yang berbau-bau seperti itulah, yang berbau-bau politik lah pada prinsipnya. Nah, kamu sendiri itu kok tiba-tiba mau membuka sebuah usaha gitu. Kenapa kamu ingin membuat sebuah usaha yang menurutku jauh dari kebiasaan kebanyakan orang gitu. Saya coba klarifikasi ya. Jadi nggak ada bahasa tiba-tiba sebenarnya. Karena kalau bicara sejarah sebelum kuliah sekalipun saya sudah memulai usaha. Meskipun usahanya nggak langsung mobil kan gitu. Setelah kuliah saya sempat ya karena di awal orang tua menyampaikan bahwa kalau memang mau kuliah ya harus cari sendiri. Kalau mau kuliah, kalau enggak ya sudah nggak usah nyari-nyari kan gitu. Makanya saya berinisiatif untuk satu memang kerja dulu gitu, kerja sambil usaha. Jadi aktivitas saya selama di awal-awal kuliah itu ya kerja sebagai karyawan, terus kemudian usaha juga iya. Jadi hasil kerja itu sama usaha untuk menopang biaya kuliah saya. Nah, terus begini, ada satu sisi di mana kenapa saya kemudian hari ini tetap konsisten di dunia entrepreneur. Saya tipikal orang yang suka kebebasan. Artinya saya tidak mau dikekang oleh siapapun. Saya tidak mau merasa terikat dengan siapapun gitu loh. Saya pengen menjadi, kalau kata Bob Sadino itu, sekecil apapun usaha kita ya kita bosnya kan gitu. Kan begitu. Berarti kamu berpikir jadi, bahwa orang awal mulanya itu. Nah, ada satu cerita ini yang menurut saya menarik juga dari kisah saya. Saya sempat banting setir pindah jurusan di awal. Saya dulu ngambil pendidikan ya. Saya ngambil kuliah itu di awal itu fakultas pendidikan. Nah, terus dari 1 tahun saya kuliah, saya menemukan titik di mana, oh ini bukan dunia saya. Akhirnya saya beranikan diri untuk banting setir pindah jurusan yang menurut saya sesuai dengan passion saya. Makanya di situ saya langsung banting setir ambil kuliah jurusan manajemen fakultas ekonomi. Yang menurut saya ya saya nyaman di situ. Oke. Ya berarti, itu pun yang untuk menunjang bisnis saya itu. Berarti kamu selama ini menganggap bahwa yang namanya orang-orang yang terjun di dunia politik mungkin khususnya itu mungkin sebagai bagian dari orang-orang yang ya mungkin ini
tidak merdeka. Apa kamu menghindari seperti itu gitu loh? Ya kalau opininya jangan digiring ke situ. Yang jelas begini ya. Begini, kalau mindset orang-orang itu kan oke, status saya sebagai seorang ketua demisioner itu ada potensi untuk masuk ke dunia seperti itu. Tapi kalau saya lebih kita sebelumnya di organisasi itu apa? Jadi bicara soal langkah ke depan, artinya pasca di organisasi itu ya terserah kita sesuai dengan apa yang menjadi passion kita, yang menjadi apa namanya eh cita-cita kita masing-masing gitu loh, yang mau terjun ke politik-politik, dunia pendidikan, seni ya seni, dan termasuk ke dunia entrepreneur kan gitu. Jadi sebenarnya kita harus merubah pola mindset bahwa organisasi manapun itu ya mengajarkan untuk apa ya, seseorang menjadi dirinya masing-masing gitu loh, tanpa ada paksaan untuk menjadi ini, harus begini kan gitu. Kalau saya lebih ke situ sih. Organisasi menciptakan bagaimana ruang-ruang kemerdekaan bagi siapapun ya, Ya. bagi mahasiswa yang khususnya bagi kalangan mahasiswa ya. Soal bisnis di tengah pandemik, maksud saya kan kamu kan bisnisnya Oh di iya iya ya. mungkin apa namanya Heeh. tadi sempat terpotong begini, rental mobil atau yang berbau dengan kendaraan ya, apa ya, tentang kendaraan semacam rental mobil, terus kemudian charter apa segala macam punyamu itu, yang mungkin bisa dijelaskan juga antar lagi. Di tengah pandemik ini kan banyak tempat wisata yang tutup, kemudian kalau kayak di Lampung, bandara mungkin sempat tutup dan sekarang dibuka meskipun itu pun masih terbatas mungkin. Nah, cara bertahan kamu di tengah pandemik seperti sekarang tuh gimana? Sekarang sudah mulai normal kembali ya. Jadi tempat wisata, terus semua aktivitas sudah mulai normal. Wisata juga sudah dibuka. Cuman ya tetap memprioritaskan protokol kesehatan. Oh, kemarin itu waktu pandemi iya, saya merasakan betul dampaknya. Ketika harus kerja ekstra karena ya omset sangat menurun drastis gitu. Gimana? Jadi saya harus omsetnya menurun karena pandemi, menurun sampean tempat wisata tutup, satelan jarang, wisata udah nggak ada kan gitu. Nah, ya poinnya adalah sebenarnya bukan soal keadaannya, entah itu pandemi, entah itu bukan, tapi justru bagaimana kita mampu beradaptasi. Karena kekuatan seorang entrepreneur itu bukan terletak pada soal peluang bisnisnya, tapi bagaimana seorang entrepreneur itu mampu beradaptasi pada situasi dan kondisi apapun. Poinnya di situ. Jadi kalau bicara prospek, pasti semua ada prospeknya kalau bisnis itu. Tapi bagaimana prospek itu mampu bertahan dan mampu beradaptasi pada situasi dan kondisi yang ada. Enggak, maksud saya kan Masuk hari ini. yang mungkin bisa dijelaskan caramu bertahan atau Mustafa Renkar ya. Kamu kan CEO-nya Mustafa Renkar ya. Jadi Mustafa Renkar ini bertahan di tengah pandemik itu seperti apa gitu loh. Maksudku di situ. Apa ya? Bisa berbagi tips lah. Kalau itu, poinnya di situ. Nah, secara teknis kemarin itu karena kan Mustafa Renkar sendiri itu ada 7 poin, Bung. Jadi nggak hanya ngurusin rental. Ada 7. Yang pertama itu adalah rental mobil, jelas ya. Yang kedua itu sateran dan wisata. Iya. Yang ketiga jasa antar jemput. Yang keempat jasa angkut barang. Yang kelima itu jasa
driver. Terus? Yang keenam, jasa kursus mengemudi. Yang ketujuh, itu jasa jual beli mobil. Nah, begitu. Nah, ketika pandemi, saya harus bisa memainkan peran 7 poin yang ada di Mustofa ini gitu loh, agar usaha saya tetap jalan gitu loh. Kalau rental, misal begini, rentalnya agak ngadat, terus sataran dan wisatanya agak ngadat, saya memainkan porsi yang lain dari angkut barang, terus kemudian kursus mengemudi, yang kemudian bisa menopang bisnis saya bisa tetap berjalan, begitu. Jadi berarti disesuaikan dengan keadaan. Iya. Jadi selama pandemik ini bisa dibilang kalaupun ada gunjangan, tapi dengan adanya alternatif bisnis seperti itu, Mustofa Rencar masih bisa bertahan ya. Artinya harus mencari alternatif lain gitu. Ya harus bisa beradaptasi tadi. Nah sekarang aku pengen ingin mengulas, kamu ini sudah pegang berapa unit mobil yang bisa mengakomodasi 7 item bisnis yang dijalankan dari Mustofa Rencar itu sendiri? Kalau unitnya banyak sih. Ya ada beberapa teman-teman itu yang kemudian mengajukan kerjasama dengan saya. Karena kan saya punya pasarnya, saya punya target marketnya yang kemudian bisa dikembangkan. Ya bahkan saya juga sudah berencana ini sebenarnya untuk buka di beberapa daerah, buka cabang di beberapa daerah. Cuman saya mau fokus dulu. Hari ini ya pasca pandemi ini ya saya memformulasikan ulang pasca pandemi harus bagaimana, karena beberapa bagian itu perlu perhatian khusus. Jadi saya mau fokuskan dulu untuk di wilayah metro dan sekitarnya. Nanti kalau kemudian bisa dikembangkan, saya akan berinvestasi di beberapa daerah. Enggak, maksudnya sekarang ini Mustofa Rencar itu memiliki berapa unit gitu? Itu kan rencana. Kalau unitnya sendiri, kalau unitnya sendiri hari ini yang bersama saya itu ada 10. Ada 10 unit mobil yang bisa mengakomodasi 7 item itu, dari mulai rental mobil, sataran, terus sampai jual beli mobil ya. Kalau jual beli mobil kan beda. Oh ya. Artinya ada barang yang bisa saya beda. Jadi 10 itu. Dari 10 itu kalau boleh tahu ya, kalau boleh ngasih bocoran range omset dari Mustofa Rencar itu sendiri di masa sebelum pandemi, di masa-masa normal sampai di masa seperti sekarang ini, perkiraan omset per bulannya itu berapa sih? Sehingga mungkin teman-teman yang menonton ataupun yang mendengarkan podcast ini bisa tertarik atau mungkin menginspirasi lah untuk membuka sesuatu bisnis yang sama dengan Mustofa. Karena begini, sorry sebelumnya, saya mohon maaf kepada penonton di YouTube, kalau mungkin yang mendengarkan podcast ini mungkin tidak terganggu, tapi yang menonton YouTube ini mungkin terganggu dari yang sebelumnya ada video saya, kemudian sekarang cuma tinggal seperti ini, video saya matikan karena saya membuat podcast ini mengajak kamu berdiskusi atau ngobrol santai tentang bisnis ini. Banyak konten-konten kreator atau siapapun lah yang lain ngobrolin bisnis itu dengan orang-orang yang sudah di level top lah, di level paling tingginya lah, Kak. Bisa dibilang seperti itu. Tapi saya tertarik untuk membuka wawasan bahwa dari daerah yang mungkin dimulai dari bisnis kecil itu ternyata bisa menghasilkan uang. Artinya kita sebagai orang-orang yang mungkin tidak memiliki modal ratusan bahkan sampai miliaran, itu sebenarnya kita harus juga realistis bahwa ada peluang bisnis yang lumayan juga untuk ditekuni gitu loh.
Jadi saya dari podcast ini mungkin bisa mengedukasi sekaligus menginspirasi teman-teman yang mendengarkan juga. Maksud saya di situ sih. Makanya saya mencoba tertarik untuk menanyakan secara lebih jauh range omsetnya. Kira-kira nyampe nggak 10 juta per bulan? Itu bisa nyampe, bahkan bisa lebih dalam 1 bulan. Apakah seseorang yang mau memulai bisnis rental itu harus memiliki modal atau bisa dengan cara yang lain? Bisa dengan cara yang lain. Karena begini, modal awal saya itu kan sebenarnya keberanian ya. Modal utama seorang entrepreneur itu ya keberanian tadi. Teman-teman, jangan pernah bermimpi untuk jadi seorang entrepreneur ketika tidak mampu memberanikan diri untuk terjun di dunia bisnis. Ya. Jadi sebelum jauh ngomongin soal wilayah teknis, baik itu ngomongin bisnis yang punya prospek segala macam, harus dikuatkan dulu pondasinya. Berani tidak untuk memulai bisnis, berani tidak untuk menjalankan bisnis. Kalau sudah itu, baru ngomongin wilayah teknis. Kan begitu. Nah, apakah bisnis itu perlu modal? Modalnya ya diri kita sendiri gitu loh. Bisnis apapun itu sebenarnya modalnya kita, bukan modal itu soal finansial. Karena ketika kita ada kemauan, semua itu bisa jadi peluang gitu loh. Semua bisa jadi peluang bisnis. Kembali ke kita masing-masing, apa yang kemudian menjadi pondasi dasar kita untuk mau melakukan sesuatu, terutama di bidang bisnis. Jadi gitu. Kalau mau membuka usaha rental mobil ini, bisnis rental mobil ini enggak selalu persoalan duit ya, artinya modal itu mungkin penting, tapi prinsipnya kita bisa berusaha atau membuka bisnis ini tanpa harus menggunakan modal atau membuka bisnis ini tanpa modal, kira-kira begitu ya? Ya. Selain rental bisnis sendiri, saya kan juga ngelihat yang menarik, kamu juga memiliki bisnis kantong ajaib. Kantong ajaib itu maksudnya gimana sih? Kantong ajaib itu sebenarnya udah lama. Jadi konsepnya lebih ke pasar online lah itu. Ya, pasar online. Jadi saya membuka akses beberapa produk. Ya sebenarnya itu ya teman-teman yang punya produk yang butuh marketing, kita bantu pasarkan. Dan itu juga membantu orang-orang yang memang mau terjun di dunia entrepreneur. Kita bisa bantu untuk join bareng-bareng jualin barang-barang, terutama lewat media online. Nah, dari barang-barang yang kita jual itu nanti ya prinsipnya ya bagi hasil gitu loh. Oh, berarti kamu lebih ke semacam menyediakan platform jual beli online ya? Ya, online. Ya, saya masih main di lokal sih. Ya, saya masih bantu beberapa teman-teman yang punya bisnis itu. Punya produknya. Yang punya produk, saya bantu untuk jualin. Dari kantong ajaib sendiri. Menurutmu ya, sebagai orang-orang yang seperti kita ada di daerah, melihat peluang bisnis digital ya, kalau ngomongin, karena kalau kamu ngomongin kantong ajaib itu kan berarti ngomongin bisnis 4.0 kan gitu kan. Kamu melihat peluang itu seperti apa sih? Atau perspektifmu tentang dunia digital seperti sekarang berkaitan dengan bisnis itu gimana? Kalau menurut saya semua jenis bisnis ya itu harus bisa digitalisasikan. Ya, semua produk itu harus bisa digitalisasikan. Persoalan apapun jenis platformnya itu sudah persoalan lain.
Tapi bagaimana hari ini kita dorong untuk usaha-usaha itu mampu mendigitalisasikan bisnisnya. Nah, Kantong Ajaib ini adalah salah satu platform yang mencoba untuk mengakomodir usaha-usaha yang kemudian butuh akses ataupun butuh ruang digital. Jadi gitu ya, harus bertransformasi. Nah, bisnis hari ini harus mampu bertransformasi ke media digital, apapun bisnisnya. Termasuk termasuk bisnis mobil saya itu memang sudah dari awal saya dorong untuk digitalisasikan. Kira-kira ada nggak wacana atau rencana dari Mustafa sendiri untuk membuat sebuah, katakanlah misalkan website ataupun marketplace sendiri gitu loh, di luar media sosial itu? Kalau itu ada, ya untuk hari ini kita selalu update ya. Artinya kita sesuaikan dengan produk yang ada, sesuai dengan target market yang ada juga gitu loh. Jadi lebih pada apa yang kemudian dibutuhkan sebagai media untuk mempromosikan, untuk menjual, yaitu yang kita gunakan. Termasuk ke wilayah-wilayah itu, baik website, aplikasi dan sebagainya. Ya, saya masih mencoba memformulasikan untuk menyesuaikan dari target market yang sudah ada itu diformulasikan kepada ruang-ruang yang bisa diakses oleh target market tadi. Oke, mungkin terakhir ya, saya pengen minta pandangan lah dari seorang Mustafa, CEO atau pemilik Mustafa Rencar gitu. Saya pengen menangkap sebuah pandangan atau perspektifmu tentang dunia bisnis yang katakanlah konklusinya dari diskusi atau obrolan santai dari tadi ini. Pesan saya bagi generasi muda hari ini ya, bicara bisnis itu sebenarnya bukan soal yang berat. Artinya semua orang itu bisa bisnis, semua orang itu bisa usaha. Tergantung bagaimana kita mau atau tidak. Karena bicara soal kemauan itu sulit. Kalau kemampuan itu bisa dicari, bisa dipelajari. Tapi soal kemauan, nah itu ya nggak bisa dilawan kan gitu. Makanya miliki dulu kemauan kalau memang mau bisnis. Setelah itu baru ngomongin wilayah teknis. Ya, jadi saya anggap siapapun itu bisa bisnis, termasuk generasi kita hari ini. Saya menangkap dari tadi obrolan kita bahwa kita sering terpukau dengan teman-teman kita di luaran sana yang langsung kita taunya langsung level up ya, level paling top lah ya bisnis itu. Tapi di sisi yang lain justru saya menangkap bahwa orang-orang seperti kita yang mungkin belum memiliki modal cukup sebenarnya bisa memulai bisnis itu melalui hal-hal yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita yang mungkin itu justru lebih real untuk kita lakukan. Bisnis di era digitalisasi tidak selalu ngomongin soal bikin startup kan gitu. Tapi bagaimana kita bisa mampu memanfaatkan platform yang sudah ada, katakanlah misalkan kayak media sosial semacam Facebook, Twitter, dan lain-lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan dengan cara yang maksimal, itu justru juga bisa menghasilkan. Ahmad Sabikul Mustafa justru sudah menjelaskan bahwa ide bisnis yang sebenarnya sederhana justru cukup menggiurkan untuk teman-teman yang ada di daerah, karena mungkin di daerah itu peluang bisnis itu mungkin tidak sebanyak di ibu kota, tapi persaingannya juga bervariasi. Dan bagi teman-teman mungkin pelajarannya adalah untuk memulai ide bisnis apapun, saya kira tidak melulu sekali lagi melihat dengan kacamata orang-orang yang ada di level top. Jadi bisa dimulai dari bisnis yang bisa dilakukan oleh kita di daerah kita, di sekitar kita, yang bagi sebagian orang lain juga
sebenarnya itu dianggap ya biasa aja atau justru bahkan bukan peluang. Yang terpenting menurut saya yang saya tangkap dari obrolan dari yang apa yang disampaikan oleh Mustafa adalah mampu melihat peluang juga, selain keberanian juga mampu melihat peluang. Bagaimana kita memulai bisnis itu sendiri. Ya. Sama harus beradaptasi. Harus mampu beradaptasi. Benar. Artinya saya dapat pelajarannya dari pandemi kemarin ini. Jadi ini juga poinnya yaitu tadi beradaptasi. Karena memang manusia itu sebenarnya kan memang beradaptasi itu adalah hal yang mutlak dilakukan oleh manusia. Katakanlah begini sebenarnya sih, Mos. Mungkin dulu kita belum mengenal mobil atau rental mobil, tapi mungkin di zaman sebelum ada mobil, kita sudah mengenal yang namanya rental onta ataupun rental kuda. Kan gitu. Kemudian kita beralih kendaraan dari yang menggunakan binatang, terus kemudian dengan adanya revolusi mesin, kita kemudian beralih dari yang namanya katakanlah bisnis kuda, rental kuda, kemudian menjadi sebuah bisnis industri otomotif lah, bisa dibilang seperti itu, atau industri sewa menyewa mobil semacam ini. Jadi yang memang manusia itu yang pasti adalah berubah. Perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Gitu. Menurut saya segitu. Iya. Yang saya simpulkan dari obrolan. Mungkin cukup sampai di sini aja, dan semoga saja obrolan kita dari tadi bisa mengedukasi teman-teman yang ada dimanapun, terutama teman-teman kita yang ada di daerah-daerah kita masing-masing. Amin. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini berpikir bagaimana menciptakan ide atau peluang bisnis untuk di daerah kita, apakah perlu kita merantau kemana gitu kan? Di obrolan kita sudah lumayan memberikan gambaran bagaimana mencari ide atau peluang bisnis itu sendiri seperti apa. Dan itu saja dari saya, Mos. Terima kasih waktunya atas segala gangguannya dari sama-sama. Ya, sama-sama. Jadi kepada para penonton ataupun pendengar podcast ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Dadah.